Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 1251. Apa gunanya kepercayaan dirinya? Huang Qiuji mendengus. Jika Suster Mengqing bisa mengalahkan saudaramu, setidaknya dia akan menjadi putri keluarga kekaisaran. Apakah putri keluarga kekaisaran akan menjadi pelayan seseorang? Siapa bilang putri kaisar tidak bisa menjadi dayang? Xiao Chen berkata, Mengqing memang putri kaisar, tapi aku bisa mengendalikannya, dan dia bersedia melakukannya. Apa itu tidak apa-apa? Cek, sombong banget sih kamu. Bukannya latar belakangmu bagus. Huang Qiuji sama sekali tidak melihat pesona apapun pada Xiao Chen. Di matanya, Xiao Chen kemungkinan besar adalah orang kaya generasi kedua dari keluarga bangsawan, dan Mengqing tidak punya pilihan selain menyerahkan dirinya kepada Xiao Chen. Mata Zixian berkedip, dan dia tidak benar-benar setuju dengan kata-kata Huang Qiuji. Dia mengamati dengan saksama dan dapat merasakan ketulusan Mengqing terhadap Xiao Chen, tanpa sedikit pun rasa enggan. Lupakan saja. Aku terlalu malas berdebat denganmu. Permainannya sudah berakhir. Xiao Chen berhenti berdebat dengan Huang Qiuji. Meskipun Huang Qiuji masih seorang gadis muda dengan pikiran yang belum matang dan pengalaman yang kurang, dan dia tidak dapat disalahkan atas banyak hal, namun kepribadiannya memang tidak terlalu disukai. Semuanya, duel bebas telah berakhir. Sekarang kita punya teman baru yang ingin bertanding di ring dan menantang 10 kemenangan berturut-turut. Sebuah pengumuman dibuat di tempat acara, yang memicu kontroversi di antara para penonton. Pertandingan ring lagi. Menantang 10 kemenangan beruntun, sombong sekali. Siapa dia? 10 kemenangan beruntun bukanlah hal baru. Bukankah Yuanmu, tuan muda keluarga Yuan, memenangkan 18 pertandingan berturut-turut terakhir kali? Ya, benar. Yuanmu akhir-akhir ini sangat populer. Konon dia sudah memenuhi syarat untuk ikut serta dalam pertempuran memperebutkan reruntuhan para dewa. Menurut aturan, jika seorang pendatang baru ingin bertanding di atas ring, apakah ia harus mengalahkan Yuanmu, sang Master Ring, terlebih dahulu? Apakah Yuanmu akan bermain? Akhirnya ada sesuatu yang menarik. Jelas, Yuanmu sangat populer di sini. Ketika semua orang mengetahui bahwa Yuanmu akan tampil, mereka semua tampak sangat bersemangat. Silakan sambut penantangnya, Nona Mengqing. Seperti yang diumumkan pembawa acara, Mengqing memasuki panggung mengenakan gaun putih seputih salju, membuat semua orang tercengang. Ya Tuhan, Dewi. Dari segi penampilan dan temperamen saja, dia bisa menyaingi orang dari suku berbulu. Mereka setara. Siapa yang punya informasinya? Aku ingin tahu segalanya tentangnya. Cinta impian. Kurasa aku belum pernah mendengarnya. Mungkin kekuatannya agak kurang, jadi dia kurang terkenal. Wanita dengan kekuatan sekaligus kecantikan seperti Dewi berbulu sungguh langka. Yah, aku mulai khawatir tentang pertandingannya dengan Yuanmu. Jangan khawatir, Yuanmu pasti tidak akan membunuhmu dan akan menunjukkan belas kasihan. Cek, benar juga. Tapi Nona Mengqing akan kalah dari Yuanmu di pertandingan pertama. Aku penasaran apakah dia akan hancur. Di tengah diskusi dan antisipasi semua orang, seorang pemuda berpakaian hitam segera terbang ke lapangan dan mendarat di hadapan Mengqing. Itu Yuanmu. Nona Mengqing, aku benar-benar minta maaf. Kalau bisa, aku tidak ingin bertarung denganmu, setidaknya aku tidak ingin ini ronde pertama. Tapi beginilah aturannya, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Yuanmu tampak tak berdaya. Mengqing berkata dengan dingin, tidak perlu bicara lagi, lakukan saja semuanya. Yuanmu menjadi lawan di game pertama, yang tidak berpengaruh apapun padanya. Tunggu, Yuanmu tidak terburu-buru bertindak. Ia tersenyum dan berkata, Nona Mengqing, saya ingin bertanya. Apakah Anda benar-benar bersedia mengikuti Xiao Chen? Ini bukan urusanmu. Mengqing sedikit tidak sabar. Namun Yuanmu mengabaikannya, atau pura-pura tidak melihatnya, dan masih berkata tanpa malu-malu, Nona Mengqing, jika saya cukup beruntung untuk mengalahkan Anda dalam pertarungan ini, bagaimana kalau Anda bergabung dengan keluarga Yuan saya? Meskipun suasananya sangat bising, mereka semua adalah biksu, jadi pendengaran mereka tentu saja tidak sebanding dengan orang biasa. Oleh karena itu, semua orang yang hadir dapat mendengar kata-kata Yuanmu dengan jelas. Tiba-tiba, ribuan orang gempar. Sial, Yuanmu ini pintar sekali. Dia langsung mulai memburu orang. Semua orang ingin mengatakan bahwa Yuanmu tidak tahu malu. Namun sejujurnya, jika mereka adalah Yuanmu, mereka mungkin memiliki pemikiran yang sama dengan Yuanmu. Begitu Mengqing bergabung dengan keluarga Yuan, akan sangat mudah dan nyaman baginya untuk mengembangkan apapun di masa depan. Ada apa? Apa kau panik? Tanya Huang Qiuji sambil bercanda, menatap Xiao Chen. Sudah kubilang jangan terlalu menyayangi Suster Mengqing. Kalau Suster Mengqing benar-benar setuju dengan kakakmu, kita lihat saja apa yang akan kau lakukan. Tetapi Xiao Chen tidak bereaksi sama sekali. Dia tidak memperhatikannya dan tidak menunjukkan perubahan ekspresi apapun, tetap tenang sepanjang acara. Yuanmu, aku pikir apa yang kau katakan tadi hanya lelucon. Tapi ini hanya kali ini, dan itu tidak akan terjadi lagi. Nada bicara Mengqing menambahkan sedikit rasa dingin. Yuanmu tertegun mendengarnya, lalu tersenyum dan berkata, Nona Mengqing, saya ceroboh. Ada beberapa hal yang saya tanyakan yang benar-benar tidak bisa Anda jawab, jadi saya akan bertanya langsung kepada guru Anda. Setelah mengatakan itu, Yuanmu menoleh ke arah Xiao Chen di antara penonton dan berkata dengan suara lantang,
Tuan Xiao, pertandingan satu arena saja pasti membosankan. Bagaimana kalau kita tambahkan beberapa hadiah? Xiao Chen sudah menduga hal ini dan berkata dengan tenang, hadiah apa yang kau inginkan? Sederhana saja. Jika aku kalah dalam duel antara Nona Mengqing dan aku bersedia mempersembahkan energi leluhur keluarga Yuan kita. Begitu Yuanmu selesai berbicara, suasana menjadi riuh. Energi leluhur keluarga Yuan. Konon, bahkan Kaisar Dewa yang kuat pun menginginkannya. Mendapatkan satu energi leluhur saja nilainya lebih dari 1000 tahun latihan keras. Apakah Yuanmu gila menggunakan sesuatu seperti ini sebagai hadiah? Ya, tampaknya keluarga Yuan hanya memiliki 7 bola energi leluhur yang tersisa. Jika mereka memanfaatkannya dengan baik, keluarga Yuan mungkin memiliki peluang untuk dipromosikan menjadi klan kekaisaran. Jika leluhur keluarga Yuan ada di sini, anak yang hilang ini mungkin akan marah sampai mati. Sebenarnya tidak seserius itu. Apa menurutmu Yuanmu akan kalah? Yuanmu berani bertaruh dengan energi leluhurnya, jadi tentu saja dia sangat yakin. Itu benar. Jika aku kalah, aku akan mempersembahkan energi leluhurku dengan kedua tanganku dan aku tidak akan pernah menyesalinya. Yuanmu berbicara lagi dengan keras, agar semua orang bisa mendengarnya. Tapi jika aku menang secara kebetulan, Nona Mengqing akan mengikutiku mulai sekarang. Tuan Xiao, beranikah kau? Tidak tahu malu. Begitu Yuanmu selesai berbicara, Zixian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat. Meskipun ia tidak pernah memiliki kesan yang baik tentang Yuanmu sebelumnya, Yuanmu memang jenius, dan ia belum pernah melihat Yuanmu melakukan hal yang terlalu keterlaluan. Oleh karena itu, demi Huang Qiuji, ia sering bepergian bersama Yuanmu dan Huang Qiuji. Namun tindakan Yuanmu hari ini membuatnya benar-benar kecewa. Dalam acara akbar seperti itu, dengan ratusan ribu orang yang menyaksikan di gelanggang bela diri, Yuanmu mengusulkan sebuah taruhan pertarungan, dan di akhir ia menekankan kata, beranikah kau? Yang tak diragukan lagi merupakan usaha untuk memprovokasi Xiao Chen. Jika Xiao Chen setuju dengan Yuanmu, itu berarti dia tidak menganggap serius Meng Qing dan memanfaatkannya untuk berjudi. Meng Qing pasti akan kecewa pada Xiao Chen. Jika Xiao Chen menolak, itu seperti menyerah di depan ratusan ribu orang dan dia akan ditertawakan. Apapun yang dipilih Xiao Chen, itu akan berdampak negatif. Ini sungguh metode yang tercela. Mengapa saudaramu seperti ini? Gumam Huang Qiuji, jelas kecewa dengan perilaku Yuanmu. Jika itu hanya untuk kebaikan Meng Qing sendiri, dia akan mendukung Yuanmu yang mencoba merebut gadis Xiao Chen. Namun niat Yuanmu jelas ingin mempermalukan Xiao Chen dan membuatnya jijik, dan itu sudah keterlaluan. Namun, karena semuanya sudah terjadi, Huang Qiuji penasaran dengan apa yang akan dipilih Xiao Chen. Orang-orang lainnya di tempat kejadian juga terfokus pada Xiao Chen, menunggu jawabannya. Yuanmu, kau bertanya padaku apakah aku berani. Xiao Chen menatap Yuanmu dan tiba-tiba tersenyum tanpa alasan. Baginya, kesulitan Yuanmu sama sekali bukan masalah. Menjawab, apakah pertanyaan orang yang sudah meninggal butuh jawaban? Meng Qing, bunuh dia. Bab 1252. Perintah santai Xiao Chen mengejutkan semua orang. Membunuh Yuanmu. Jangan bicara soal aturan arena bela diri yang melarang pembunuhan yang disengaja. Terlepas dari kekuatan keluarga Yuan, apa konsekuensi membunuh Yuanmu? Lihat saja kekuatan Yuanmu sendiri. Bisakah dia dibunuh sesuka hati? Ya. Meng Qing menanggapi dengan sungguh-sungguh, perlahan mengangkat tangan kanannya, cahaya ungu berkelap-kelip di telapak tangannya, dan sesuatu yang menakjubkan samar-samar mekar. Sebenarnya, meskipun Xiao Chen tidak mengatakannya, dia sudah ingin membunuh Yuanmu. Aturan permainan tidak lagi penting. Bunuh Yuanmu, hanya karena Yuanmu punya alasan untuk mati. Jadi dia segera menggunakan pedang ilahi Ziyan. Kekuatan terkuat. Yuanmu merasa konyol mendengar kata-kata Xiao Chen. Melihat niat Meng Qing yang tulus untuk membunuhnya, ia tak kuasa menahan diri untuk mengejeknya. Nona Meng Qing, apa kau benar-benar ingin membunuhku? Ziyan membunuh langit. Menanggapi Yuanmu, cahaya pedang ungu tiba-tiba meledak dari telapak tangan Meng Qing. Saat diseduh, cahaya ungu itu tidak begitu menakutkan, jadi Yuanmu tidak menganggapnya serius. Tetapi ketika cahaya pedang ungu terbentuk dan menyerangnya dalam sekejap, wajah Yuanmu langsung berubah warna. Dia benar-benar mencium aroma kematian. Bagaimana mungkin? Basalt Shield. Dalam kepanikan, Yuanmu dengan panik mengerahkan darah dan energinya sendiri dan menggunakan senjata sihir pertahanan bawaannya. Itu adalah perisai bundar besar dengan pola monster yang merupakan gabungan kura-kura dan ular yang diukir di atasnya. Setelah diairi oleh darah dan energi Yuanmu, pola itu tiba-tiba mewujud dalam ilusi, mengembun menjadi monster kura-kura ular yang tingginya 100 kaki, menjaga Yuanmu dengan ketat di belakangnya. Ledakan. Cahaya pedang ungu menghantam monster ular kura-kura, menyebabkan guncangan hebat. Aliran dan energi pedang yang dahsyat menyerbu area di sekitarnya. Akhirnya, cahaya pedang ungu itu menghilang dan diblokir oleh monster kura-kura ular. Untungnya, kalau aku tidak memanggil perisai kura-kura hitam tepat waktu, aku tidak akan bisa menangkis pedang itu. Ekspresi Yuanmu menjadi serius, lebih serius dari sebelumnya. Meskipun ia telah melihat bahwa kultivasi Meng Qing juga berada di level Dewa Ilahi, ia berpikir bahwa Meng Qing hanyalah seorang pelayan, dan kemungkinan besar ia telah meningkatkan dirinya dengan mengonsumsi obat-obatan, sehingga fondasinya tidak akan terlalu kokoh.
Seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk mengalahkan Meng Qing. Lagi pula, dia jenius setingkat putra kaisar. Dewa Lord tingkat menengah biasa mungkin bukan lawannya. Dia bisa bertarung lintas level. Namun, pedang Meng Qing benar-benar di luar dugaannya. Sangat kuat. Apakah ini benar-benar kekuatan bertarung yang seharusnya dimiliki seorang pelayan? Saya khawatir hanya sedikit putri kaisar yang dapat dibandingkan dengannya, bukan? Nona Meng Qing, saya tarik kembali lelucon saya. Yuanmu menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Meng Qing, keluarga Yuan mungkin tidak akan mentolerirmu. Saya bisa merekomendasikanmu untuk bergabung dengan pasukan kekaisaran yang lebih kuat. Sudah terlambat untuk bilang itu lelucon. Kata Meng Qing dingin, dan meskipun itu lelucon, kau pantas mati karena memprovokasi tuan muda. Dengan perisai kura-kura hitam, tak seorang pun di bawah kaisar dewa dapat membunuhku. Yuanmu sangat yakin. Benarkah? Kata Meng Qing dingin, menunjukkan rasa jijik. Tiba-tiba, klik. Disertai suara keras, monster ular kura-kura raksasa itu hancur berkeping-keping, dan cahaya pedang ungu yang mengerikan pun keluar. Tertawa. Dalam sekejap, cahaya ungu menembus monster kura-kura ular dan juga menembus dada Yuanmu. Bagaimana mungkin? Gambarnya membeku. Yuanmu menundukkan kepalanya tak percaya, menatap dadanya yang tertusuk cahaya ungu dan meninggalkan lubang berdarah. Rasa takut menggelora di sekujur tubuhnya. Dia tidak percaya perisai basal itu bisa ditembus. Pada tabrakan sebelumnya, energi pedang ungu tampaknya disebarkan oleh perisai basal, tetapi pada kenyataannya, energi pedang ungu telah menembus ke dalam perisai basal, menghancurkan pertahanan perisai basal dari dalam. Kamu, sangat kejam. Yuanmu menunjuk Meng Qing, yang selalu memasang ekspresi dingin di wajahnya. Penyesalan, keengganan, kemarahan. Segala macam emosi terpancar jelas dalam kata-katanya. Namun sayangnya, pada akhirnya tidak ada yang dapat diubah. Energi pedang ungu tidak hanya meninggalkan lubang di tubuhnya, tetapi juga menyebabkan kerusakan tak terukur pada jiwanya. Kali ini, tidak ada anggota keluarga Yuan bersamanya, dan tidak ada seorang pun yang datang menyelamatkannya, dan peluangnya untuk bertahan hidup berangsur-angsur memudar. Celepuk. Pada akhirnya, Yuanmu terjatuh ke dalam genangan darah dan dinyatakan meninggal. Yuanmu sudah mati. Setelah waktu yang lama, seseorang di tempat latihan yang sunyi mengeluarkan suara gemetar, seolah-olah dia tidak dapat menerima apa yang terjadi di depan matanya. Dengan satu gerakan, dia langsung membunuh Yuanmu yang levelnya sudah setara dengan putra kaisar. Ini hanya dapat dilakukan oleh monster bejat yang berdiri di puncak piramida, bukan? Meskipun Meng Qing cantik, tidak ada yang mengenalnya sebelumnya. Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan bertarung yang begitu mengerikan? Luar biasa. Meng Qing ini bahkan lebih jahat daripada dewi dari suku Yui. Meskipun semua orang pernah membandingkan Meng Qing dengan dewi suku berbulu sebelumnya, mereka secara tidak sadar masih merasa bahwa Meng Qing sedikit lebih rendah karena Meng Qing lebih lemah dan kurang terkenal. Namun sekarang, persepsi semua orang telah terbalik. Dalam aspek apapun, Meng Qing tidak kalah dengan dewi suku Yui. Kakakmu, bagaimana ini bisa terjadi? Di tribun, Huang Qiuji menatap tubuh Yuanmu, wajahnya pucat dan dia sangat ketakutan hingga tidak bisa berbicara. Yuanmu pernah menyelamatkannya dan dengan mudah mengusir dua raja dewa yang kuat, meninggalkan gambaran dirinya sebagai orang yang kuat dan tak terkalahkan dalam benaknya. Meskipun dia samar-samar menyadari wajah asli Yuanmu setelah menghabiskan waktu bersama, kekuatan Yuanmu jelas tidak palsu. Terlebih lagi, Yuanmu sudah menggunakan senjata sihir pertahanan bawaannya, perisai kura-kura hitam, tetapi ia tetap terbunuh seketika oleh Meng Qing. Seberapa besar perbedaan kekuatan mereka? Kekuatan yang mengerikan. Zixian menatap Meng Qing yang berpakaian putih di lapangan. Ia terkejut dan napasnya sedikit memburu. Dia berasal dari kekuatan setingkat kekaisaran, sekte Dao Suci, dan pengetahuannya lebih tinggi dari Huang Qiuji dan bahkan Yuanmu. Kekuatan Meng Qing cukup untuk berdiri dengan bangga di puncak piramida generasi muda di alam Dewa Timur. Memikirkan hal ini, Zixian menatap Xiao Chen dengan sedikit makna lain di matanya. Tampaknya Meng Qing membunuh Yuanmu seketika, dan satu-satunya yang tidak terkejut adalah Xiao Chen. Kalau dipikir-pikir, karena mereka adalah tuan dan pelayan, Xiao Chen pasti sangat menyadari kekuatan Meng Qing dan tahu dari awal bahwa Yuanmu tidak mungkin menjadi lawan Meng Qing. Tetapi benarkah karena Xiao Chen terlahir sebagai bangsawan, Meng Qing begitu berbakti kepadanya? Nona Meng Qing, membunuh dilarang dalam kompetisi ring. Anda, tampaknya telah lulus ujian. Seorang anggota staf naik ke panggung dan ingin menyalahkan Meng Qing. Lagi pula, identitas Yuanmu tidak sederhana. Jika keluarga Yuan marah, mereka juga akan mendapat masalah. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, Meng Qing mampu membunuh Yuanmu dalam hitungan detik, jadi siapa yang berani mengatakan bahwa Meng Qing tidak memiliki latar belakang yang dalam? Oleh karena itu, saat mereka berbicara, nada staf menjadi lebih lemah dan mereka tidak berani benar-benar menyalahkan Meng Qing. Membunuh dilarang. Meng Qing mengerutkan kening, apakah ada aturan seperti itu? Dia ingat bahwa Diakon Li dan Zixian pernah berkata bahwa menantang halaman bintang 5 adalah masalah hidup dan mati, tetapi dia tidak menyangka bahwa aturan pertandingan ring berbeda. Namun dia tidak takut membunuh. Belum lagi dia tidak tahu aturannya, bahkan jika dia tahu aturannya, dia akan membunuh tanpa ragu selama itu perintah Xiao Chen. Kematianku padanya tidak ada hubungannya dengan pertandingan ring. Dia hanya brengsek. Anggap saja ini dendam pribadi antara aku dan dia.
Kata Meng Qing, kita bisa mulai pertandingan ring lagi. Bab 1253. Ini, staf itu tampak malu. Meskipun pernyataan Meng Qing merupakan dendam pribadi, itu terjadi di wilayah mereka dan mereka tidak dapat lepas dari tanggung jawab. Terlebih lagi, Meng Qing dapat membunuh Yuanmu dalam 1 detik dengan 1 pedang, jadi apa gunanya kompetisi ini? Siapapun yang berani menantang kami di panggung, berarti mencari kematian. Lagi pula, Yuanmu telah memenangkan 18 pertandingan berturut-turut 3 hari yang lalu dan tidak dapat menemukan lawan, apalagi Meng Qing. Kau sudah membunuh tuan mudaku, dan kau masih berani bertarung di atas ring. Ini keterlaluan. Tiba-tiba, sebuah suara marah terdengar, dan beberapa sosok yang memancarkan aura tirani jatuh dari langit dan mendarat di sekitar lapangan seni bela diri, seolah-olah mereka ingin membentuk serangan penjepit, mengepung Meng Qing, dan tidak memberinya jalan mundur. Total ada 7 orang, semuanya berada di puncak alam Dewa Ilahi, dan hanya selangkah lagi untuk mencapai alam Kaisar Ilahi. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Seseorang dari keluarga Yuan. Ternyata keluarga Yuan punya majikan di Sensu. Kupikir Yuanmu sendirian. Meskipun Yuanmu suka menyendiri, keluarga Yuan tidak bisa sepenuhnya tenang. Mereka pasti akan mengirim orang untuk melindunginya secara diam-diam. Hanya saja, sudah agak terlambat untuk keluar sekarang. Semua orang sudah mati. Kalian tidak bisa menyalahkan mereka. Kejadiannya begitu tiba-tiba. Siapa yang bisa memprediksinya? Memang, Yuanmu langsung terbunuh dalam 1 gerakan. Dia benar-benar lengah. Kenyataannya, persis seperti dugaan semua orang. Keluarga Yuan khawatir Yuanmu berkeliaran sendirian, jadi mereka mengirim beberapa ahli untuk melindungi Yuanmu secara rahasia. Kali ini mereka menaiki Senzu untuk pergi ke klan surgawi, dan keluarga Yuan bahkan mengatur 7 master teratas dari alam Dewa Ilahi untuk berada di atas Senzu. Ketujuh orang ini tidak menyerah dan terus menjaga Yuanmu. Namun tak seorang pun menyangka bahwa dengan kekuatan tuan muda mereka, ia akan mati begitu tiba-tiba, dan mereka tidak punya waktu untuk menyelamatkannya. Saat itu, mereka seperti terbangun dari mimpi buruk. Mereka benar-benar marah dan geram, dan mereka berharap bisa menghancurkan mimpi itu berkeping-keping. Jika mereka tidak dapat menangkap Meng Qing dan membalaskan dendam tuannya, mereka pasti akan mati ketika kembali ke keluarga Yuan. Oh tidak, wajah Zixian dan Huang Qiuji berubah pada saat yang sama. Meng Qing mampu membunuh Yuanmu dalam hitungan detik, dan mungkin dia sudah mampu melawan seorang dewa tertinggi. Tetapi menghadapi 7 orang pada saat yang sama, tidak mungkin menang. Xiao Chen, apa yang harus kita lakukan? Kedua wanita itu menatap Xiao Chen dengan cemas, tetapi melihat bahwa Xiao Chen masih bersikap santai, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan situasi berbahaya yang dialami Meng Qing. Apakah orang ini benar-benar berdarah dingin? Apa arti mimpi cinta baginya? Apakah dia tidak khawatir sama sekali? Kenapa kalian mengkhawatirkannya? Xiao Chen melirik kedua wanita itu dan berkata sambil tersenyum tipis, Yuanmu temanmu, kan? Meng Qing membunuh Yuanmu, apa kalian tidak membencinya? Yuanmu dan aku tidak punya banyak teman. Kami hanya bertemu di Senzu. Lagi pula, Yuanmu punya niat jahat dan bicaranya blak-blakan. Dia juga kurang terampil, jadi dia dibunuh oleh Meng Qing. Jangan salahkan orang lain. Kata Zixian objektif. Kakakmu, Yuanmu jelas punya niat jahat tadi. Meskipun kakak Meng Qing sudah keterlaluan membunuhnya, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena sudah terjadi. Huang Qiuji menatap Xiao Chen dan berkata, kakak Meng Qing membunuh untukmu, dan sekarang dia dalam bahaya. Apa kau tidak bereaksi sama sekali? Apa kau benar-benar seorang pria? Seorang pelayan punya tanggung jawabnya sendiri. Saat bahaya datang, sudah menjadi kewajibannya untuk melindungi tuannya. Bagaimana mungkin seorang tuan mempertaruhkan nyawanya demi pelayannya? Xiao Chen, dengan gaya anak orang kaya generasi kedua, berkata dengan nada tidak setuju, hidupku berharga. Aku tidak boleh membahayakan diriku sendiri. Kau lebih buruk dari Yuanmu. Kau membuatku sangat marah. Huang Qiuji tak percaya Xiao Chen bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Mata Zixian juga berubah. Intuisinya mengatakan bahwa Xiao Chen bukanlah orang berdarah dingin, tetapi dia tidak dapat menebak apa yang dipikirkan Xiao Chen. Tuan Xiao, saya sungguh minta maaf. Saya hanya seorang diaken. Situasi ini di luar kemampuan saya. Kata diaken Li dengan canggung. Kamu nggak perlu ngomong begitu. Kamu jauh lebih berbudaya daripada kebanyakan orang yang pernah kutemui. Xiao Chen sangat mengagumi Deacon Li, meskipun dia hanya berada di tahap tengah alam Dewa Ilahi. Jalang, kemarilah dan mati. 7 orang kuat keluarga Yuan tidak menyerang bersama-sama, tetapi 3 di antaranya menyerang dan 4 di antaranya menyerbu formasi. Lagi pula, mereka tidak yakin kalau Meng Qing tidak mempunyai cara yang ampuh untuk melarikan diri, jadi mereka harus berada di pihak yang aman dan menyuruh 4 orang menghalangi 4 arah. Dalam pertarungan langsung, mereka bertiga cukup untuk membunuh Meng Qing. Datang dan mati. 3 dewa-dewa tingkat puncak melancarkan serangan mematikan tanpa ragu. Energi mengerikan menciptakan lingkaran cahaya berwarna-warni yang menyilaukan, dan napas kehancuran memenuhi ruang. Ekspresi Meng Qing tampak serius, cahaya ungu di telapak tangannya berkembang pesat, dan dia berhadapan dengan gerakan mematikan ketiga orang itu. Peng! Begitu mereka bersentuhan, cahaya ungu itu langsung padam, dan Meng Qing pun terpental oleh kekuatan mengerikan itu, darah pun mengalir dari sudut mulutnya. Pada akhirnya,
Merupakan hal yang sulit bagi satu orang untuk bertarung melawan tiga dewa penguasa puncak sendirian. Dia tidak mati. Tidak hanya itu, semuanya tampaknya cedera ringan, tidak ada yang serius. Sial, monster apa ini? Meng King terpental dan muntah darah. Alih-alih menganggap Meng King lemah, orang-orang di tempat kejadian justru merasa Meng King terlalu kuat. Lagi pula, Meng King masih berada di tahap awal alam dewa ilahi. Merupakan suatu kemewahan baginya untuk menghadapi dewa ilahi di tahap puncak. Namun, sungguh keterlaluan bahwa ia hanya terluka ringan setelah berhadapan langsung dengan jurus mematikan tiga dewa ilahi di tahap puncak. Tentu saja, ada beberapa rahasia di balik kejeniusan ini yang tidak dapat dipahami oleh akal sehat. Kasihan sekali, aku akan mati di sini. Tiga orang terkuat dari keluarga Yuan saling memandang, dan tekad mereka untuk membunuh menjadi semakin kuat. Hanya itu yang bisa kalian lakukan. Meng King menyeka darah dari sudut mulutnya dan melirik ketiga orang itu dengan tatapan dingin, tampak sedikit meremehkan. Sebaiknya kalian suruh keempat rekan lainnya menyerang bersama, kalau tidak, kalian tidak akan bisa membunuhku. Jalang, kau masih berani bicara tanpa malu-malu bahkan saat kau sudah hampir mati. Ketiga lelaki itu sangat marah, dan mereka menggerakkan tangan mereka secara bersamaan, menggunakan kekuatan sihir mereka dan memamerkan kemampuan mereka yang luar biasa. Catatan kehancuran dunia. Pedang api ilahi. 9 penghakiman ilahi. 3 kekuatan yang sangat kuat bergegas menuju Meng King dari 3 arah. Menghadapi serangan seperti itu, Meng King tampaknya tidak punya jalan keluar lain kecuali berjuang keras lagi. Tetapi Meng King sudah terluka sebelumnya, dan jika dia terus menerima serangan dari ketiga pria itu, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Ah! Huang Qiuji begitu takut hingga dia memalingkan wajahnya, tidak berani menatap ke arah lapangan lagi. Setelah menyaksikan Yuan Mu dibunuh sebelumnya, dia tidak ingin melihat Meng King mati secara tragis di tempat. Apakah kau benar-benar menyaksikan kematiannya? Zixian menatap Xiao Chen dengan cemas dan marah. Sebenarnya, dia selalu berharap Xiao Chen bisa tampil bagus. Belum lagi naik panggung sendiri, setidaknya dia harus punya rencana cadangan untuk melindungi Meng King. Misalnya, dia bisa memamerkan identitas bangsawannya untuk membuat orang-orang kuat dari keluarga Yuan waspada dan kemudian pergi. Namun, dia jelas salah. Dari awal hingga akhir, hingga sekarang, Xiao Chen tetap bersikap seolah-olah tidak ada hubungannya dengan dirinya dan hanya menonton pertunjukan. Diam dan perhatikan baik-baik. Cahayanya baru saja mulai mekar, kata Xiao Chen ringan. Mendengar ini, Zixian gemetar seluruh tubuhnya dan menatap ke arah lapangan dengan terkejut. Pada saat ini, Meng King, yang terpaksa berada dalam situasi putus asa, tiba-tiba memiliki kilatan biru di matanya. Aliran udara es dan salju yang kuat melonjak di sekujur tubuhnya tanpa alasan. Udara mendingin dengan cepat, mengembun menjadi bunga-bunga es biru. Segera setelah itu, bunga es biru berkumpul di tubuh Meng King, dan sepasang sayap biru es besar mulai terbentuk. 0. Seperti kata suci, tubuh bersayap Meng King berubah menjadi hantu, secara ajaib lolos dari kepungan 3 gerakan mematikan. Setelah itu, gerakan yang membuat leluhur itu terkenal di masa mudanya tiba-tiba muncul. Istana surgawi pemurnian kuno yang mendalam es. Di tengah es dan salju, tampak seolah-olah istana impian yang terbuat dari patung kristal runtuh dengan tekanan yang tak tertandingi. Peng! 3 dewa tingkat puncak dari keluarga Yuan adalah yang pertama menanggung beban serangan dan benar-benar terhempas oleh tekanan udara yang dihasilkan oleh runtuhnya istana surgawi. Bab 1254. Sial, apakah aku sedang bermimpi? 3 dewa tertinggi bersatu, namun mereka kalah. Siapa di antara generasi muda yang mampu melakukan itu? Ada apa dengan postur tubuhmu itu? Perubahan arah Meng King yang tiba-tiba, ditambah penampilannya yang bagaikan dewa, sangat merangsang pikiran semua orang. Apa asal-usul wanita ini? Kok bisa sebegitu menyimpangnya? Bahkan 3 dewa tingkat atas yang bersatu pun masih belum mampu menandinginya. Apakah Suster Meng King benar-benar seorang dewi? Huang Qiuji memandang Meng King yang telah mengalahkan 3 master dan melayang tinggi di angkasa, hatinya terkejut dan mati rasa. Saya hanya melihat dunia dari sudut pandang yang sempit. Zixian menarik napas dalam-dalam dan tersenyum pahit. Dia akhirnya mengerti mengapa Xiao Chen selalu begitu tenang. Bagaimana mungkin Meng King, dengan kekuatan yang begitu mengerikan, dengan mudahnya jatuh ke dalam situasi putus asa? Bukannya Xiao Chen tidak khawatir, tapi dia cukup percaya pada Meng King. Juga, tuan dan pelayan memiliki hubungan yang baik. Mengapa orang luar seperti saya harus mengkhawatirkannya? Seberapa banyak yang saya ketahui tentang mereka? Sial, bagaimana dia bisa sekuat itu? 3 dewa-dewa tingkat puncak yang kuat yang terhempas berusaha keras untuk menekan aliran darah dan energi di tubuh mereka, tetapi mereka tidak dapat menyembunyikan kengerian dalam ekspresi mereka. Keempat, kelima, keenam, ketujuh, semuanya serang bersama. Bahkan jika kita semua binasa bersama, kita harus membunuhnya. Orang-orang kuat dari keluarga Yuan panik. Tuan muda itu meninggal di bawah perlindungan mereka, jadi mereka tidak bisa lepas dari kesalahan. Sekarang mereka telah memprovokasi monster seperti Meng King, mereka telah menanam benih bencana bagi keluarga Yuan. Namun sekarang setelah saya bertindak, tidak ada jalan untuk kembali. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan adalah mengambil hikmah dari situasi buruk dan menyingkirkan mimpi itu dengan cara apapun. Tepat ketika semua orang mengira perang yang menghancurkan dunia akan dimulai, tiba-tiba
Ledakan. Dengan suara keras, seluruh Senzu berguncang hebat, seolah-olah telah mengalami serangan mengerikan. Ada formasi pertahanan yang didirikan di sekitar arena seni bela diri oleh beberapa kaisar dewa yang kuat, sehingga sisa pertempuran di dalam arena tidak akan menyebar keluar, tidak akan membahayakan penonton, dan tidak akan mampu mengguncang Senzu tingkat planet. Oleh karena itu, ketika semua orang merasakan Senzu berguncang hebat, ekspresi mereka berubah lagi dan lagi. Apa yang telah terjadi? Senzu berlabuh di luar angkasa, kan? Kenapa bergetar? Sepertinya ada sesuatu yang menyerang Senzu. Apa? Mustahil. Ada beberapa kaisar ilahi yang kuat menjaga Senzu. Siapa yang berani menyerangnya? Siapa bilang harus manusia? Lihat langitnya. Arena seni bela diri berada di udara terbuka, dan Anda dapat melihat alam semesta dan bintang-bintang dengan melihat ke atas. Pada saat ini, ketika orang-orang mendongak, mereka tiba-tiba melihat kawanan besar spesies tak dikenal menyerbu ke dalam barisan pertahanan Senzu bagaikan ngengat yang menyerbu api. Formasi pertahanan masih dapat menahan satu atau dua tabrakan. Namun, setelah ribuan kali tabrakan, bahkan susunan pertahanan yang didirikan oleh Kaisar Dewa pun tidak dapat lagi menahannya. Terlebih lagi, bahkan jika formasi pertahanan dapat bertahan, getaran yang disebabkan oleh tabrakan itu sendiri akan menyebabkan kepanikan di antara orang-orang di Senzu. Semua personel waspada, Senzu sedang diserang oleh sejumlah besar monster hampa. Semua orang kuat di atas alam dewa ilahi diminta untuk segera berkumpul dan keluar untuk membersihkan monster hampa dan melindungi Senzu bersama-sama. Alarm merah berbunyi lagi, dan para kaisar dewa yang kuat memberikan perintah, mengumpulkan pasukan tempur di atas level dewa penguasa untuk keluar dan membersihkan monster-monster hampa. Lagi pula, jika kita membiarkan monster void menyerang, formasi pertahanan akan hancur cepat atau lambat, dan akan ada banyak sekali korban. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apapun yang terjadi, bunuh Meng Qing. Setelah berdiskusi, orang-orang kuat keluarga Yuan masih bertekad untuk membunuh Meng Qing terlebih dahulu. Lancang. Tiba-tiba, seorang kaisar dewa muncul di langit dan menamparkan jatuh dari udara. Peng! Tekanan udara saja sudah cukup untuk menghancurkan orang-orang kuat keluarga Yuan dan mengganggu formasi mereka. Namun, kaisar ilahi hanya menyerang untuk mengintimidasi orang dan tidak bermaksud menyakiti siapapun, jadi tidak ada satupun dari 7 orang dari keluarga Yuan yang terluka. Ini saat yang genting. Apapun dendam kalian, tunggu sampai kita mengalahkan monster void sebelum menyelesaikannya. Kalau ada yang berani memulai pertengkaran sekarang, aku takkan ampun. Kaisar ilahi melirik mereka dengan dingin, dan ketujuh anggota keluarga Yuan langsung merasa seperti terjepit. Mereka pasrah dan tak berani bernapas. Waktu sangat mendesak, tidak banyak waktu untuk penempatan. Semua orang harus lebih disiplin. Mereka yang memiliki tingkat kultivasi di atas alam dewa ilahi, ikutilah kaisar ini. Saat kaisar dewa berbicara, dia mengangkat jarinya ke udara dan mengetuk lingkaran sihir pertahanan di langit, menciptakan lubang di lingkaran sihir itu. Dengung-dengung-dengung. Para monster di luar sana memanfaatkan kesempatan itu dan menyerbu ke dalam lubang itu dengan panik. Binatang buas, kau cari mati. Kaisar Dewa mengamuk dan menamparkan 10 monster kehampaan pertama yang menyerbu masuk, mengubah mereka menjadi kabut berdarah. Lalu ia melompat dan terbang keluar dari celah itu. Semuanya, maju. Ikuti Kaisar Dewa. Di gelanggang seni bela diri, ratusan dewa-dewa begitu gembira melihat Kaisar Dewa begitu berani hingga mereka bergegas keluar dari celah satu demi satu. Sekalipun jumlah monster hampa itu mencengangkan, mereka tiba-tiba diserang oleh ratusan dewa penguasa yang dipimpin oleh Kaisar Dewa, dan tak terhitung banyaknya dari mereka yang terbunuh atau terluka dalam sekejap, dan terpaksa mundur ke pinggiran Senzu. Didorong oleh hal ini, puluhan dewa-dewa segera bergegas keluar. Aku juga akan membantu. Darah Dekenli mendidih dan dia pun terbang keluar. Huang Qiuji dan Zixian sangat gugup. Meskipun mereka ingin membantu, kekuatan mereka tidak setingkat dewa, jadi mereka hanya akan menjadi beban jika mereka keluar. Xiao Chen mendongak sejenak, seolah menyadari sesuatu, lalu tiba-tiba melompat dan bergegas keluar, sambil berteriak pada Meng Qing, "Meng Qing, ikuti aku." Meng Qing tentu saja tidak ragu-ragu dan mengikuti Xiao Chen. Apa yang akan dilakukan Xiao Chen? Tanya Huang Qiuji heran, dia punya kekuatan Dao, kan? Jika Meng Qing keluar untuk membunuh monster, tidak seorang pun akan khawatir. Tetapi jika Xiao Chen terbang, bukankah itu akan menjadi beban bagi yang lain? Qiuji, jangan khawatir. Untung dia punya niat seperti itu. Meng Qing pasti akan melindunginya. Kata Zixian. Siapa yang mengkhawatirkannya? Aku kasihan sekali pada Suster Meng Qing. Huang Qiuji mendengus. Dengan kekuatan Suster Meng Qing, dia sepenuhnya mampu melawan monster-monster hebat seperti Dewi Berbulu dan tubuh berserker dari klan perang. Namun, dia benar-benar dikuasai oleh Xiao Chen. Suster Zixian, menurutmu apa yang dipikirkan Suster Meng Qing? Aku tidak bisa menebaknya. Zixian menatap Xiao Chen yang telah terbang keluar dan berbisik, mari kita lihat bagaimana penampilannya dulu. Meskipun Xiao Chen hanya berada di alam hedao di permukaan, belum ada seorang pun yang melihatnya beraksi sejauh ini. Zixian menantikan penampilan luar biasa Xiao Chen. Mungkinkah Xiao Chen tidak hanya memiliki latar belakang yang baik, tetapi juga seorang jenius yang sangat berbakat. Lagi pula, kejeniusan adalah tentang potensi, bukan kekuatan atau kelemahan sementara. Sungguh spektakuler.
Xiao Chen keluar dan melihat monster-monster hampa yang jumlahnya sedikitnya jutaan, dan merasa sangat takjub. Tuan muda, apakah Anda ingin menyingkirkan monster-monster ini? Meng Qing mengikuti keluar dan bertanya dengan lembut. Tidak perlu, target kita tidak ada di sini, kata Xiao Chen. Meng Qing bingung saat mendengar ini. Xiao Chen tidak menjelaskan, tetapi perlahan mengangkat tangannya, dan energi pedang yang tampaknya biasa pun terkondensasi. Bab 1255. Sialan, nggak ada habisnya. Menyebalkan banget. Kaisar Dewa yang berdiri di depan bisa dengan mudah membunuh lebih dari selusin monster hampa, tetapi monster-monster itu tak terhitung jumlahnya. Tak peduli berapa banyak yang ia bunuh, lebih banyak monster akan segera menyerbu. Dalam amarahnya, dia menghabiskan seluruh kekuatan Kaisar Dewa, menggunakan telapak tangannya sebagai pedang, dan menciptakan energi pedang yang kuat yang bagaikan api matahari sejati. Tebasan kekosongan ilahi matahari terik. Dengan satu tebasan pedang, darah tertumpah hingga ribuan mil. Puluhan ribu monster terbunuh di tempat, dan pasukan monster yang padat di kehampaan juga membuka jalan berdarah. Sudah ada yang melakukannya, jadi aku tak perlu melakukannya lagi. Meng Qing, ikut aku. Melihat ini, Xiao Chen mengumpulkan energi pedang di tangannya, terbang cepat, dan bergegas keluar dari jalan berdarah. Meng Qing mengikutinya dari dekat, tidak ketinggalan. Tak lama kemudian, keduanya keluar dari pengepungan dan menghilang bersama di ujung alam semesta. Ya Tuhan, mereka tidak akan membantu, mereka malah melarikan diri. Melihat Xiao Chen dan Meng Qing bergegas keluar, semua orang hampir mulai mengumpat. Kaisar Dewa dan banyak penguasa dewa yang kuat bertarung mati-matian, tetapi keduanya memanfaatkan jalan berdarah yang dibuka oleh Kaisar Dewa dan langsung melarikan diri. Apakah masih ada rasa kemanusiaan yang tersisa? Sungguh tidak tahu malu. Dewi impianku, bagaimana mungkin kau melakukan hal seperti melarikan diri dari medan perang? Banyak orang yang patah hati. Jangan salahkan Meng Qing, salahkan anak itu. Ini semua salah anak itu. Ya, menurut apa yang dikatakan Yuanmu sebelumnya, orang itu sepertinya adalah guru Meng Qing. Jika orang itu ingin melarikan diri, Meng Qing hanya bisa mengikutinya. Guru? Mustahil. Dewi seperti Meng Qing akan mengakui seorang pemuda sebagai gurunya. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di sini. Meng Qing mungkin punya kesulitannya sendiri. Ya, masuk akal kalau kamu punya alasan. Sialan. Lain kali aku bertemu bocah itu, aku harus memberinya pelajaran dan membuatnya mengembalikan Dewi mimpi ke kebebasannya. Harus dikatakan bahwa penampilan kuat Meng Qing sebelumnya telah memikat hati banyak orang. Meskipun dia meninggalkan medan perang, orang-orang mencoba segala cara untuk memaafkannya. Tentu saja, Xiao Chen menjadi kambing hitam, dan kebencian semua orang tertuju padanya. Suster Zixian, tidak ada yang perlu dikatakan sekarang. Dia benar-benar bajingan, kata Huang Qiuji sambil mengepalkan tinjunya dengan marah. Dia kabur begitu saja dengan Suster Meng Qing. Sebenarnya, melarikan diri sekarang adalah pilihan yang sangat bijaksana. Lagi pula, 7 orang kuat dari keluarga Yuan sedang mengincar mereka dengan penuh nafsu. Jika dia tidak lari sekarang, dia dan Meng Qing akan berada dalam bahaya setelah monster itu berhasil dihalau. Kata Zixian. Kelihatannya masuk akal, tapi Huang Qiuji cemberut, masih tampak meremehkan. Zixian juga menghela nafas. Meskipun secara rasional, melarikan diri sekarang adalah pilihan yang bijaksana, namun sesungguhnya itu bukanlah hal yang mulia untuk dilakukan. Perilaku Xiao Chen benar-benar mengurangi kesan orang-orang. Meng Qing tentu tahu bahwa Xiao Chen tidak mungkin melarikan diri karena takut pada 7 orang dari keluarga Yuan. Pasti ada hal penting lainnya. Namun Xiao Chen tidak berkata apa-apa, dan dia tidak bertanya, dan hanya mengikuti Xiao Chen. Sekitar 1 jam kemudian, Meng Qing mulai merasa tertekan. Gelombang kekuatan yang merobek datang dari kehampaan. Meskipun ia menggunakan energi internalnya untuk melawan, ia masih bisa merasakan rasa sakit yang menyengat. Badai kekosongan. Meng Qing langsung berpikir bahwa ini adalah kekuatan badai kehampaan. Dia dan Xiao Chen mendekati tepi badai kehampaan. Benar saja, dia segera melihat area tidak beraturan di depannya, dan kekosongan di dalam area itu sepenuhnya terdistorsi. Objek normal yang memasuki area itu akan hancur dan terkoyak oleh ruang yang terdistorsi. Guru, apa yang kita lakukan di sini? Meng Qing akhirnya tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Ada hal-hal baik di sana. Xiao Chen menunjuk ke area yang tidak teratur. Barang bagus. Meng Qing penasaran. Xiao Chen memiliki visi yang begitu tinggi sehingga apapun yang ia sebut hal baik dan ia pedulikan, jelas bukan hal biasa. Semua monster hampa itu lari dari sini, kata Xiao Chen. Jadi begitu. Meng Qing tiba-tiba menyadari, pantas saja begitu banyak monster kehampaan muncul secara misterius. Badai kehampaan memang yang paling berbahaya dan mematikan bagi makhluk lain, tetapi banyak monster kehampaan dapat hidup normal di dalamnya. Setelah mereka meninggalkan badai kehampaan, mereka akan menjadi sangat maniak dan tidak nyaman. Ibarat hewan yang selalu hidup di air, jika suatu hari tiba-tiba sampai di pantai, ia akan merasa sangat tidak nyaman dan tidak bisa beradaptasi. Ini mungkin alasan mengapa sekelompok monster kehampaan menyerang Shenzhou dengan ganas. Tuan muda, maksud Anda adalah ada sesuatu dalam badai kehampaan yang mengusir monster-monster kehampaan itu. Masuk saja dan lihat, kata Xiao Chen. Tuan, sebaiknya aku tetap di sini.
Meng Qing ragu-ragu, aku khawatir aku tidak akan mampu menahan kekuatan memutar kekosongan. Tidak apa-apa, pegang saja aku. Kau bisa dalam bahaya kalau tetap di sini sendirian. Xiao Chen meraih tangan Meng Qing dan bergegas menuju area tak beraturan itu bersamanya. Pada saat itu, pikiran Meng Qing sedang kacau, dan dia seperti boneka, membiarkan Xiao Chen menariknya. Meskipun ia tahu bahwa Xiao Chen sama sekali tidak punya niat lain dan hanya melindunginya dari terkoyaknya badai kehampaan, ia sendiri tidak bisa tetap tenang. Pikiran-pikiran liar dan emosi-emosi aneh terus berkecamuk di hatinya. Meng Qing, apa yang kau pikirkan? Kau sudah mengecewakan Si Yun sekali, apa kau sekarang akan mengingini kekasihnya juga? Meng Qing memaksakan diri untuk menyingkirkan pikiran-pikiran kotor itu. Ia merasa sangat malu sampai ingin menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Ia tak pernah menyangka akan begitu tak tahu malu. Ia memaksa Xia Xiyun menikah dengan kakaknya dan mengkritik Xiao Chen sebagai orang yang tak berguna. Kini ia iri pada Xia Xiyun tanpa malu-malu. Meskipun niat awalnya adalah setelah Xia Xiyun menikah dengan saudara laki-lakinya, Xia Xiyun akan menjadi saudara iparnya, dan dia dan Xia Xiyun akan menjadi keluarga dan akan lebih dekat, dia memikirkan apa yang baik untuk Xia Xiyun. Namun fakta membuktikan bahwa dia terlalu merasa benar sendiri, terlalu berhayal, dan sama sekali tidak memahami hubungan antara pria dan wanita, dan dia hampir melakukan kesalahan besar. Untungnya, Xiao Chen tiba tepat waktu dan mencegah kesalahan itu terjadi. Aku seharusnya tidak memikirkan hal-hal seperti itu lagi. Aku tidak bisa mengecewakan Si Yun lagi, dan aku tidak berhak memikirkan hal-hal seperti itu. Meng Qing menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Bagaimanapun, salah tetaplah salah. Dia kasihan pada Xiao Chen dan Xia Xiyun. Dia sudah beruntung Xiao Chen dan Xia Xiyun tidak mengganggunya. Bagaimana mereka bisa melanjutkan hubungan? Ketika dia sadar kembali, Meng Qing menyadari bahwa dia dan Xiao Chen telah memasuki pusat badai kehampaan. Kehampaan di sini benar-benar terdistorsi, dengan segala macam turbulensi kehampaan yang tidak teratur dan tak terkendali berkecamuk. Tetapi saat memegang tangan Xiao Chen, dia merasakan perlindungan dari kekuatan tak terlihat, yang membuatnya unik di ruang terdistorsi, kebal, dan seolah berjalan di tanah datar. Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir tentang apa yang dikatakan Xiao Chen kepada Xia Xiyun. Tidak ada tempat yang lebih aman selain di sisiku. Mungkin hari ini, dia akhirnya mengerti arti sebenarnya dari kalimat ini. Dilindungi oleh Xiao Chen, perasaan aman yang luar biasa tak terlukiskan, seolah-olah tidak ada lagi bahaya di dunia ini. Kalaupun ada, Xiao Chen akan menghadangnya satu persatu. Pikiran Meng Qing sangat gelisah, tetapi Xiao Chen jelas tidak memiliki begitu banyak pikiran yang rumit. Ia mengamati sekelilingnya dan bergerak lebih dalam ke dalam ruangan. Tak lama kemudian, dia tampaknya menyadari sesuatu dan berhenti. Sepertinya kita terlambat selangkah, dan sudah ada yang sampai duluan. Bab 1256. Apakah ada orang di sini juga? Meng Qing terkejut ketika mendengar ini. Selain mereka, apakah ada orang lain yang berlari menuju badai kekosongan? Yah, kekuatannya tidak lemah, mungkin setara dengan Mu Beixuan, Kaisar Ilahi tingkat 9. Kata Xiao Chen, menatap jurang gelap di depannya. Kaisar Dewa, tingkat ke-9. Ekspresi Meng Qing sedikit berubah. Klan Es menempati peringkat terakhir di antara 10 klan kekaisaran, dan bahkan banyak klan yang baru muncul lebih kuat dari klan Es. Namun, klan Es telah hidup damai di wilayah Bintang Liuyun. Tidak ada yang berani menyerang klan Es secara gegabah. Apa dasar mereka? Tidak diragukan lagi bahwa itu berkat Mu Beixuan, pria kuat yang sangat kuat dan misterius ini. Mu Beixuan telah muncul di wilayah bintang awan terapung selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada yang tahu asal-usulnya. Bahkan sebelum ini, Meng Qing tidak tahu tingkat kultivasi Kaisar Ilahi Mu Beixuan secara pasti, hanya saja ia sangat kuat. Dengan kehadirannya, kekuatan jahat lainnya tidak akan berani menyerang klan Es. Meskipun klan-klan kekaisaran yang menduduki peringkat atas tidak takut terhadap Mu Beixuan, tidak perlu menyinggung Mu Beixuan secara gegabah tanpa alasan, karena keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Alasan mengapa klan Es menjaga wilayah bintang Liuyun dan tidak berkomunikasi dengan dunia luar adalah karena mereka takut orang-orang klan Es akan menimbulkan masalah di luar, memberi musuh alasan untuk bertindak dan melibatkan klan Es. Lagi pula, pasti banyak orang yang mendambakan gelar 10 klan kekaisaran. Tuan muda, barang yang Anda inginkan telah diambil oleh orang kuat di tingkat ke-9 Kaisar Ilahi. Tanya Meng Qing. Tidak. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada geli, dia dalam masalah. Dalam masalah. Meng Qing terkejut. Apakah orang kuat di tingkat ke-9 Kaisar Ilahi masih dapat menghadapi masalah? Kemarilah dan lihatlah. Xiao Chen menarik Meng Qing dan terus berjalan maju. Meskipun kecepatannya tidak cepat, semudah berjalan di tanah datar. Setelah beberapa saat, Meng Qing dapat melihat dengan jelas bahwa memang ada sosok yang sangat kuat di depannya. Dia seharusnya adalah Kaisar Dewa tingkat 9 yang tidak lebih lemah dari Mu Beixuan. Tetapi seperti dikatakan Xiao Chen, situasinya tidak optimis dan dia berada dalam pertempuran yang sulit. Yang membuatnya terlibat dalam pertempuran sulit adalah seekor binatang raksasa yang sangat dikenalnya. Binatang pemakan kekosongan. Ekspresi Meng Qing berubah drastis, dan dia akhirnya mengerti mengapa Kaisar Ilahi tingkat 9 berada dalam bahaya. Binatang pemakan kehampaan tidak diragukan lagi merupakan penguasa mutlak kehampaan.
Kapanpun binatang pemakan kekosongan muncul, monster kekosongan lainnya harus mundur. Misalnya, harimau adalah raja segala binatang. Ketika binatang lain melihat harimau atau mencium baunya, mereka akan lari karena malu. Perbedaan level antara Void Devouring Beast dan monster Void lainnya bahkan lebih besar dari perbedaan level antara harimau dan binatang buas lainnya. Jutaan monster kehampaan yang menyerang Senzu kemungkinan besar melarikan diri karena mereka mencium aroma binatang pemakan kehampaan. Satu binatang pemakan kehampaan sudah cukup untuk mengintimidasi jutaan monster kehampaan. Apa yang Meng Qing temui di pesawat luar angkasa sebelumnya hanyalah seekor binatang pemakan kekosongan muda, yang kekuatannya setara dengan salah satu dewa ilahi terdahulu. Dan apa yang ada di depannya saat ini adalah binatang pemakan kekosongan yang lengkap, yang tingginya 60 atau 70 kaki, dan tingkat kultivasinya sebanding dengan tingkat ke-8 Kaisar Ilahi. Tampaknya dia lebih lemah daripada manusia di tingkat ke-9 Kaisar Ilahi. Namun jangan lupa, ini adalah pusat Void Storm, markas Void Devouring Beast. Kaisar Ilahi tingkat ke-9 yang kuat harus mengerahkan separuh pikirannya untuk melawan kekuatan kehampaan yang terdistorsi, sehingga ia sama sekali bukan tandingan binatang pemakan kehampaan. Ia hampir hancur berkeping-keping, dan hanya berhasil menyelamatkan hidupnya dengan mengandalkan harta karun langka dan fisik yang kuat. Peng! Binatang pemakan kekosongan menamparkan dengan cakarnya, membawa kekuatan badai yang tiada habisnya untuk menghantam manusia Kaisar Dewa tingkat 9, menjatuhkannya. Ini jelas bukan gelombang serangan pertama. Sebelumnya, pria itu telah menerima cakaran yang tak terhitung jumlahnya. Dadanya retak dan darah kemasan Kaisar Dewa mengalir keluar. Sialan! Kalau begini terus, cepat atau lambat aku akan mati di tangan binatang buas ini. Pria itu sudah ketakutan. Feng Buping telah mendominasi alam Dewa Timur selama bertahun-tahun, dan 10 klan kekaisaran besar memperlakukannya dengan hormat. Bagaimana mungkin dia bisa mengalami kekalahan seperti ini? Kalau dia ada di luar, dia pasti yakin bisa mengalahkan binatang pemakan kekosongan ini dalam 10 gerakan. Namun di area yang tidak teratur ini, kekuatannya sangat terbatas dan dia hanya bisa menerima pukulan secara pasif. Keserakahan itu tak terpuaskan, seperti ular yang menelan gajah. Kalau tak mampu, kenapa harus dipaksa? Tepat saat Feng Buping tengah memikirkan cara untuk melarikan diri, sebuah suara mengejek tiba-tiba terdengar di telinganya. Feng Buping secara naluriah mengira dia berhalusinasi. Ini pusat badai kehampaan. Bagaimana mungkin ada orang lain di sini selain dia? Namun ketika ia menoleh ke belakang, ia melihat seorang pemuda menuntun seorang perempuan berbaju putih berjalan di tengah kehampaan yang berliku-liku. Saat mereka mendekat selangkah demi selangkah, ia langsung mengumpat dalam hati, sialan. Meskipun dia berada di level ke-9 Kaisar Ilahi dan mampu bergerak maju dalam badai kehampaan, setiap langkah yang diambilnya sangat hati-hati dan sulit. Tetapi sungguh luar biasa bahwa orang di depannya ini, seorang pemuda di tahap awal alam Dewa Ilahi, benar-benar bisa berjalan-jalan di sini dengan mudah. Mungkinkah mereka memiliki harta karun yang dapat bertahan menghadapi badai kehampaan? Feng Buping yakin bahwa ini adalah satu-satunya penjelasan. Meskipun ia tidak tahu bahwa harta karun seperti itu ada, dunia ini luas dan penuh keajaiban. Beberapa harta karun berada di luar pemahamannya dan sepenuhnya normal. Kalian berdua, datang dari Senzu? Tanya Feng Buping. Kurasa begitu. Jawab Xiao Chen. Baiklah, segera kembali dan panggil beberapa kaisar dewa untuk membantu, dan beritahu mereka bahwa aku, Feng Buping, telah memberimu perintah. Kata Feng Buping. Mereka mungkin tidak punya waktu untuk berpisah. Kata Xiao Chen, kapal dewa diserang oleh monster kehampaan. Semua kaisar dewa sedang bertempur dan tidak bisa menghadapimu. Ini, ekspresi Feng Buping terus berubah. Ia tak menyangka situasinya akan sesulit ini. Senior, kamu harus belajar merelakan ketika sudah waktunya. Tidak rasional kalau masih menginginkan harta karun itu sekarang. Meng Qing tentu saja membantu Xiao Chen, dan ingin membujuk Feng Buping untuk pergi agar Xiao Chen bisa mendapatkan harta karun itu. Feng Buping tertegun sejenak setelah mendengar ini, lalu tersenyum pahit dan berkata, aku tidak menginginkan harta apapun. Aku memintamu untuk menemukan seseorang untuk menyelamatkanku. Aku tidak sabar untuk keluar dari tempat terkutuk ini. Tanya Meng Qing, senior, tidak bisakah kau pergi sendiri? Omong kosong, aku tidak punya harta karun yang mampu menahan badai kehampaan. Mengandalkan kekuatanku sendiri, aku berjalan di tanah tak beraturan ini, selambat siput. Yang lebih penting, monster itu telah mengincarku. Setiap kali aku melangkah, ia akan menyerangku dengan ganas. Aku harus mengerahkan seluruh energiku untuk melawan, kalau tidak aku pasti sudah mati sejak lama. Kata Feng Buping penuh kebencian. Awalnya dia memang datang ke sini untuk mencari harta karun, tetapi setelah bertemu dengan binatang pemakan kekosongan, dia langsung menyesali keputusannya. Sayangnya, penyesalan tak ada gunanya. Ia tak bisa lari sama sekali, dan setiap langkah yang diambilnya terasa sangat menguras tenaga. Kalau saja dia mencoba melarikan diri, dia pasti sudah dipukuli sampai babak belur oleh binatang pemakan kekosongan. Aku mengerti. Xiao Chen tiba-tiba tersadar, melirik Feng Buping dan berkata, aku melebih-lebihkanmu. Awalnya ia mengira kalau Feng Buping bertarung sampai mati dengan binatang pemakan kekosongan karena Feng Buping sangat terobsesi dengan harta karun itu dan tidak mau menyerah, namun di luar dugaan, ia sama sekali tidak bisa melepaskan diri dan terpaksa bertarung. Bab 1257. Hai nak, tahukah kamu cara menghormati orang yang lebih tua?
Perkataan Xiao Chen, aku melebih-lebihkanmu, hampir membuat Feng Buping marah setengah mati. Dahulu kala, leluhur klan Zhan, klan Yui, dan klan Tianren berkumpul untuk mengundangnya bergabung dengan klan Di. Sikap mereka begitu rendah hati, tetapi ia menolaknya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari ia akan dipandang rendah oleh seorang junior. Kaisar ini adalah Feng Buping. Pernahkah kau mendengar tiga kata ini, Feng Buping? Feng Buping terkejut. Ia cukup terkenal beberapa tahun terakhir ini, terutama setelah insiden di mana para leluhur dari tiga klan kekaisaran besar bersama-sama mengundangnya untuk menikah dengan keluarga mereka. Seharusnya tidak ada seorang pun di alam Dewa Timur yang tidak mengenalnya. Apa yang terjadi dengan kedua anak muda ini? Berasal dari daerah pegunungan terpencil. Baiklah, kami belum pernah mendengar tentangmu, jadi berhentilah pamer. Xiao Chen menyela. Kalau kau punya waktu untuk pamer, lebih baik kau pikirkan cara keluar dari situasi ini. Hanya ada satu cara. Feng Buping tiba-tiba berkata dengan serius. Kau benar-benar bisa menemukan solusinya. Tanya Xiao Chen penasaran. Ceritakan padaku. Pinjamkan aku harta karunmu. Jika aku bisa menggunakannya untuk melawan badai kehampaan, aku bisa melawan monster ini sekuat tenaga, menangkisnya, atau bahkan membunuhnya. Feng Buping berpikir harta karun itu bisa membuat Xiao Chen dan Meng Qing bebas berkeliaran di tempat seperti itu. Jika diberikan kepadanya, efeknya pasti akan lebih baik. Dia juga sangat yakin dengan kekuatannya sendiri, dan membunuh binatang pemakan kekosongan tingkat ke-8 Kaisar Dewa bukanlah khayalan belaka. Senior, metodemu tidak akan berhasil. Meng Qing merasa marah sekaligus geli. Kultivasi Feng Buping memang hebat, tetapi dia terlalu mempercayai penilaiannya sendiri dan berasumsi bahwa dia dan Xiao Chen memiliki harta untuk melindungi diri mereka sendiri. Tetapi sekali lagi, bukankah dia menganggap remeh bahwa Xiao Chen, yang lahir di bumi, tidak layak disebut dan tidak pantas bagi Xiyun? Kadangkala, orang suka menggunakan asumsi subjektif mereka sendiri atau yang disebut akal sehat untuk menilai hasilnya, tetapi seringkali beberapa orang berada di luar kemampuan kognisi dan akal sehat. Kenapa tidak berhasil? Feng Buping merasa tidak puas. Ia pikir ini satu-satunya metode yang layak dicoba. Aku punya cara. Maukah kau bekerja sama denganku? Xiao Chen tiba-tiba tersenyum. Metode apa? Feng Buping bertanya cepat-cepat. Meskipun kau telah dianiaya, sepertinya kau tidak akan mati untuk sementara waktu. Bagaimana kalau kita coba menundanya lebih lama lagi untuk memancing kebencian binatang pemakan kekosongan, dan kita akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mencuri harta karun itu? Kata Xiao Chen. Tidak, kau terlalu delusi. Feng Buping menolak dengan tegas. Dengan kekuatanmu, binatang itu bisa mengubahmu menjadi abu hanya dengan satu kaki. Kau tidak begitu percaya pada kami. Kata Xiao Chen tak berdaya, lupakan saja. Aku tadinya ingin meminta bantuanmu sedikit, lalu memberimu beberapa keuntungan. Lagi pula, kau sudah di sini lebih dulu. Tapi karena kau tidak mau bekerja sama, aku akan mengambil semua barang bagusnya untuk diriku sendiri. Dasar bocah nakal, apa ini waktunya bercanda? Teriak Feng Buping dengan marah, pergi segera dan panggil bantuan. Kalau tidak, jika aku mati di sini, itu akan menjadi kerugian terbesar bagi alam Dewa Timur sepanjang sejarah. Xiao Chen, saya telah melihat banyak orang yang tidak tahu malu, tetapi saya belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti Feng Buping. Hei, ngomong-ngomong, ada apa dengan binatang buas itu? Kenapa dia tidak menyerang lagi setelah sekian lama? Feng Buping segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Serangan binatang pemakan kekosongan sangat sering terjadi sebelumnya, dan ia akan menyerang dengan cakarnya setiap 4 atau 5 napas. Dia dan Xiao Chen telah mengobrol begitu lama, tetapi binatang pemakan kekosongan itu tidak bergerak sedikit pun, sungguh aneh. Xiao Chen melirik binatang pemakan kekosongan yang berjarak 10 kaki dan berkata dengan tenang, nilai kebenciannya telah berubah. Feng Buping terkejut ketika mendengar ini. Memang, ketika dia berhadapan sendirian dengan binatang pemakan kekosongan sebelumnya, dia jelas merasa sedang dikurung dan ditatap. Setelah Xiao Chen dan Meng Qing muncul, perasaan itu menghilang. Kebencian Void Devourer tidak lagi ditujukan kepadanya. Tuan, apakah dia menatapku? Meng Qing dilindungi oleh Xiao Chen. Meskipun dia tidak bisa merasakan aura berbahaya itu, dia masih merasa sedikit takut. Kebencian binatang pemakan kekosongan tampaknya telah tertukar padanya. Jelas sekali bahwa binatang pemakan kekosongan muda yang kau bunuh di pesawat luar angkasa itu ada hubungannya dengan dia. Kata Xiao Chen. Apa? Dia membunuh binatang pemakan kekosongan muda. Wajah Feng Buping langsung berubah setelah mendengar ini. Oh tidak, ini bisa berakibat fatal. Lari. Tingkat reproduksi binatang pemakan kekosongan sangat rendah. Meskipun tidak memiliki kecerdasan, mereka secara alami melindungi dan menyayangi keturunan mereka lebih dari ras lain. Menyadari bahwa tubuh Meng Qing ternoda oleh darah binatang pemakan kekosongan yang masih muda, binatang pemakan kekosongan yang telah terbentuk sempurna itu akan jatuh ke dalam kondisi yang lebih ganas. Mengaum. Benar saja, setelah terdiam cukup lama, binatang pemakan kekosongan yang berada 10 kaki jauhnya mengeluarkan raungan yang mengerikan, menjadi gila, dan tiba-tiba membuka mulutnya yang berdarah. Tiba-tiba, kekuatan hisap yang mengerikan tercipta, dan kekosongan di sekitarnya terus runtuh dan ditelan. Bahkan kekosongan itu sendiri pun ditelan, belum lagi hal-hal lain yang ada dalam kekosongan itu. Oh tidak, binatang ini putus asa dan telah melepaskan jurus pamungkasnya.
Ekspresi wajah Feng Buping penuh ketakutan. Sebelumnya, binatang pemakan kekosongan akan menamparnya dengan cakarnya, tetapi nama binatang pemakan kekosongan bukanlah sesuatu yang tidak pantas. Melahap kehampaan. Sungguh kemampuan yang rumit. Alis Xiao Chen menggelap, dan saat dia mengangkat tangannya, sedikit niat pedang terkumpul. 10.000 pedang tanpa jalan menuju ujung dunia. Jurus terakhir pedang surgawi muncul sebagai respons, langsung menerobos kegelapan, membalikkan yin dan yang, dan menyerbu langsung menuju kehampaan untuk melahap binatang buas itu. Bagaimana seorang Master Hedao biasa bisa melakukan gerakan pedang sekuat itu di lingkungan seperti itu? Feng Buping sangat terkejut. Belum lagi penindasan badai kehampaan dan efek menelan kehampaan, kekuatan pedang Xiao Chen sendiri tidak lebih lemah dari tingkat Kaisar Dewa. Memanggil. Gerakan terakhir pedang surgawi menembus kehampaan dan dalam sekejap ia sudah berada di depan binatang pemakan kehampaan. Namun, kemampuan melahap binatang pemakan kekosongan sangatlah kuat, dan energi pedang-pedang surgawi akan melemah sedikit demi sedikit seiring dengan mendekatnya ia. Pada saat bertemu dengan binatang pemakan kekosongan, energi pedang telah menjadi sangat lemah. Peng! Energi pedang akhirnya menghentikan mantra Void Devourer, tetapi tidak melukai Void Devourer. Mengaum. Binatang pemakan kekosongan menjadi semakin ganas setelah jurus pamungkasnya digagalkan. Ia membuka mulutnya lagi, tetapi tidak lagi memancarkan kekuatan melahap, melainkan bola energi hitam raksasa. Tampaknya itu adalah energi yang ditransformasikan dalam tubuhnya setelah menelan kekosongan, yang memiliki kekuatan mengerikan untuk menghancurkan dunia. Memang benar. Xiao Chen sepertinya sudah menyadarinya sejak lama. Ia meraih tangan Meng Qing dan menghilang dari tempat itu. Ledakan. Detik berikutnya, bola energi hitam meledak di lokasi Xiao Chen dan yang lainnya sebelumnya berada, dan seluruh kehampaan berubah menjadi kekacauan. Meskipun Feng Buping berada di ujung tanduk, dia masih terhempas ratusan kaki jauhnya oleh badai kekacauan yang mengerikan. Kelihatannya ini kesempatan bagus untuk melarikan diri. Meskipun Feng Buping terluka lagi dan tubuhnya bernanah, dia masih kuat dan hidup, dan dia masih punya pikiran. Dia terpental ratusan kaki jauhnya, menjauh dari binatang pemakan kekosongan, dan kebencian binatang pemakan kekosongan berpindah ke Meng Qing. Jika dia melarikan diri sekarang, kemungkinan dia selamat lebih dari 90%. Tapi kedua pemuda itu. Bab 1258. Feng Buping sebenarnya ingin pergi begitu saja. Dia adalah kaisar ilahi tingkat 9 yang kuat, dan statusnya jauh lebih mulia daripada kedua juniornya. Dia bisa menciptakan nilai yang lebih besar jika dia tetap hidup. Namun jika ia benar-benar pergi seperti ini, hati nuraninya akan gelisah, dan ia akan takut akan timbul setan dalam dirinya di kemudian hari dan tidak akan mampu membuat kemajuan lebih jauh. Sungguh merepotkan. Feng Buping ragu sejenak, mengeluarkan beberapa pil dan menelannya, lalu mendekat. Keuntungan tuan rumah memang punya kekuatan. Xiao Chen menatap kekosongan yang dihancurkan menjadi kekacauan oleh binatang pemakan kekosongan dengan kagum. Tuan, bagaimana kalau saya pergi dulu? Meng Qing sedikit khawatir. Dia merasa seperti beban yang berat. Entah Xiao Chen ingin menghindar atau melawan binatang pemakan kekosongan secara langsung, kehadirannya akan membatasi kinerja Xiao Chen. Jangan bicara omong kosong. Kalau aku melepaskanmu, kau akan langsung dicekik oleh badai kehampaan. Kata Xiao Chen tanpa berkata-kata. Tapi Void Devourer tidak mudah untuk dihadapi. Sebenarnya tidak sekuat itu. Aku hanya menguji kemampuannya. Xiao Chen berkata dengan mudah. Tentu saja dia tidak mencoba menghibur Meng Qing. Jika dia tidak benar-benar yakin, dia tidak akan membawa Meng Qing masuk. Teknik pedang-pedang surgawi telah mencapai tingkat Kaisar Dewa, yang tidak lagi cukup dan hanya dapat digunakan untuk pengujian. Lagi pula, di atas pedang surgawi, ada pedang abadi, dan di atas pedang abadi, ada pedang Tao. Alam pedang Dao adalah alam ilmu pedang baru yang ia pahami setelah menyatu dengan Dao dan menembus Dao. Bahkan di kehidupan sebelumnya, ia belum pernah menyentuh alam pedang Dao. Alasan mengapa dia tidak membunuh Void Devouring Beast secara langsung adalah karena dia mendapat sedikit inspirasi dari Void Devouring Beast. Perasaan tersebut serupa dengan pencerahan, pikiran bagaikan mata air, tiada habisnya, dan ada pula keinginan untuk meluapkan dengan bebas. Perhatikan dengan saksama, dan mungkin Anda akan mengerti sesuatu. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen mengangkat tinggi tangan kirinya, dan niat pedang yang sama sekali berbeda dari sebelumnya terkondensasi dalam dirinya, menunjukkan keadaan transenden. Teknik pedang, penghancuran kekosongan. Dalam sekejap, seluruh area tak beraturan itu berguncang, seolah-olah jalan itu menderu, dan semua benda di alam semesta merangkak di bawah pedang yang tak terbayangkan ini. Tak ada yang indah atau mempesona tentangnya, tetapi setelah pedang itu jatuh, binatang pemakan kekosongan itu langsung hancur, dan berubah menjadi ketiadaan bahkan sebelum ia sempat berteriak. Pada saat yang sama, niat pedang yang tak terbatas itu pun sirna, seperti riak-riak yang disebabkan oleh batu yang jatuh ke danau, menyebar dalam lingkaran. Dalam sekejap, wilayah tak beraturan yang membentang jutaan mil itu secara paksa dikembalikan ke tempatnya semula oleh niat pedang. Badai kehampaan menghilang dan tatanan normal dipulihkan, seperti kehampaan biasa. Ini, Meng Qing hanya tertegun. Cukup mengejutkan bahwa Xiao Chen membunuh Void Devouring Beast dengan satu pedang. Namun niat pedangnya langsung meratakan badai kehampaan dan mengembalikan kehampaan yang terdistorsi menjadi normal, yang bahkan lebih luar biasa dan berada di luar jangkauan pemahaman orang biasa. Aku harus melepaskanmu sekarang.
Xiao Chen melepaskan tangan Meng Qing. Tanpa perlindungan Xiao Chen, Meng Qing tidak terluka karena badai kehampaan memang telah menghilang. Tuan muda, serangan pedang tadi. Meng Qing ragu untuk berbicara. Apa yang kau sadari? Xiao Chen menatap Meng Qing dengan heran. Namun, Meng Qing menggelengkan kepalanya dan berkata, ilmu pedang itu terlalu tinggi. Bagaimana mungkin aku bisa memahaminya, bahkan sedikit pun. Sudahlah, jangan terlalu memaksakan diri. Jurus pedang itu baru percobaan pertamaku, jadi itu improvisasi. Kata Xiao Chen. Mendadak, Meng Qing membelalakkan matanya. Maksudmu, itu cuma keterampilan berpedang yang tiba-tiba dia sadari saat dia sedang mood. Karya improvisasi belum tentu karya yang buruk. Sebaliknya, seringkali, karya yang diciptakan secara spontan justru merupakan karya yang paling hebat dan sempurna. Xiao Chen mengoreksi pikiran Meng Qing. Meskipun pedang ini bukan pedang terkuatnya, pedang ini dapat dianggap sebagai keterampilan unik barunya. Apa yang baru saja terjadi? Pada saat ini, Feng Buping bergegas dengan tatapan gila, menatap Xiao Chen dan Meng Qing dengan tak percaya. Badai kehampaan lenyap dalam sekejap, dan dia melanjutkan gerakannya, tetapi dia merasakan sesuatu yang luar biasa di dalam hatinya. Dia menduga ini mungkin ada hubungannya dengan Xiao Chen dan Meng Qing, karena saat itu hanya ada mereka berdua di sana, dan saat badai kehampaan itu menghilang, dia jelas merasakan aura pedang yang sangat aneh. Dia belum pernah melihat niat pedang seperti itu sebelumnya, itu sangat istimewa. Namun, niat pedang dipancarkan oleh manusia. Bagaimana kekuatan manusia bisa menghilangkan badai kehampaan? Dia tidak bisa menemukan jawabannya. Kamu belum pergi. Xiao Chen melirik Feng Buping dengan heran. Serangan binatang pemakan kekosongan hampir saja menghempaskan Feng Buping ke pinggiran badai kekosongan. Logikanya, Feng Buping pasti sudah langsung pergi dari sini, tapi tiba-tiba ia malah lari kembali. Dia memang punya hati nurani. Ini tidak penting. Yang penting adalah bagaimana badai kehampaan itu menghilang. Apakah kau yang melakukannya? Feng Buping menatap Xiao Chen, lalu Meng Qing. Tentu saja, ini semua berkat anakku. Meng Qing berkata dengan cukup sombong. Dia bukan orang yang suka pamer, tetapi dia belum pulih dari keterkejutan yang baru saja dialaminya. Menghancurkan badai kekosongan dengan satu pedang dapat disebut sebagai keajaiban. Apakah kau memancarkan niat pedang itu? Feng Buping menatap Xiao Chen dengan mata berapi-api dan bertanya dengan tergesa-gesa, bisakah kau melakukannya lagi agar aku bisa melihatnya? Kau bilang akan melakukannya, jadi kau melakukannya. Kau tidak ingin mencuri kemampuanku, kan? Tentu saja Xiao Chen tidak akan melakukannya begitu saja. Dia tidak semembosankan itu. Sialan. Apa aku, Kaisar Ilahi lapisan ke-9 yang bermartabat, perlu mencuri Hedaomu? Feng Buping murka. Kaisar Dewa lapisan ke-9 hanyalah seorang Kaisar Dewa. Dunia ini luas, dan kau harus ingat bahwa selalu ada orang yang lebih hebat darimu. Ejek Xiao Chen. Feng Buping sebenarnya orang baik, tetapi terkadang dia terlalu merasa benar sendiri. Feng Buping tercengang saat mendengar ini. Hanya Kaisar Dewa. Sejak kapan Kaisar Dewa bisa digambarkan sebagai adil? Akan tetapi, mengingat Xiao Chen dapat menggunakan niat pedangnya untuk melenyapkan badai kehampaan, dia, yang berada di tingkat ke-9 Kaisar Ilahi, tentu saja tidak dapat melakukannya. Sejauh pengetahuannya, mustahil bagi siapapun untuk melakukannya. Mungkinkah Xiao Chen sebenarnya tidak berada di alam Hedao, melainkan seorang monster tua yang telah melampaui Kaisar Dewa yang menyamar? Senior, Tuan Muda telah menyelamatkan hidupmu. Seharusnya kau tidak bersaing dengannya lagi untuk mendapatkan harta karun itu, kan? Kata Meng Qing. Aku kembali untuk menyelamatkanmu, bukan untuk mencuri hartamu. Jangan pikir aku begitu tidak tahu berterima kasih. Feng Buping melotot. Kami tidak butuh bantuanmu, pergi sekarang. Kata Xiao Chen, rekan-rekanmu masih diserang monster. Kalau kau tidak kembali untuk membantu, aku khawatir mereka tidak akan sanggup menghadapinya. Mana mungkin aku melewatkan ini? Feng Buping menepuk kepalanya dan berkata kepada Xiao Chen, kalau begitu aku pulang dulu. Kalian semua juga harus segera pulang. Setelah badai kehampaan menghilang, Shenzhou akan segera berlayar. Kita tidak bisa membiarkan kalian berdua menunda perjalanan. Tidak perlu menunggu kami punya pesawat luar angkasa sendiri. Xiao Chen berjalan-jalan di sekitar Shenzhou hanya iseng, hanya untuk melihat Shenzhou tingkat planet. Dia tidak perlu membawa Shenzhou ke klan surgawi. Baiklah, jaga diri kalian baik-baik. Sampai jumpa lagi kalau kita beruntung. Feng Buping merasa khawatir dengan situasi Shenzhou, jadi dia berhenti membujuk Xiao Chen dan bergegas pergi. Bab 1259. Setelah Feng Buping pergi, Xiao Chen terbang maju bersama Meng Qing. Karena tidak ada badai hampa, mereka dapat terbang dengan kecepatan penuh dan sangat cepat. Setelah belasan tarikan napas, mereka sampai di suatu kehampaan, di mana bunga putih bersih bermekaran, tampak seperti bunga teratai. Sekilas, selain warnanya yang segar dan aromanya yang murni, yang lainnya biasa saja. Namun faktanya ia tidak tumbuh di air melainkan di ruang hampa, cukup mengejutkan. Dalam kehampaan, seharusnya tidak ada kondisi yang memungkinkan tanaman apapun tumbuh, tetapi bagaimana bunga bisa tumbuh? Tuan, apakah ini harta karun yang Anda dan Feng Buping cari? Meng Qing sangat terkejut. Seharusnya begitu.
Kata Xiao Chen, tapi Feng Buping mungkin sepertiku, dia tidak tahu asal-usul bunga ini, dia hanya tertarik dengan aromanya. Xiao Chen belum pernah melihat bunga ini tumbuh di kehampaan. Feng Buping datang ke daerah terdekat untuk menyelidiki badai kehampaan dan secara tidak sengaja merasakan auranya, jadi dia berlari untuk mencarinya. Alasan mengapa Xiao Chen bisa merasakannya di dalam Senzu adalah karena kemampuan spiritualnya yang kuat dan kegelisahan Chaos Green Lotus. Sama seperti benih kekacauan sejak awal, teratai hijau kekacauan juga mungkin dapat menyerap saripati dan nutrisi bunga ini untuk memperbaiki dirinya. Teratai hijau Chaos masih dalam tahap awal, tetapi di dunia saat ini, hampir tidak ada kondisi yang memungkinkannya untuk terus berkembang. Hanya dengan menyerap beberapa benda suci atau harta langka yang berkaitan dengan kekacauan, teratai hijau Chaos dapat berkembang perlahan. Sesuai dengan yang diharapkan. Saat Xiao Chen mendekat, sebuah bola cahaya hijau melayang keluar dari tubuhnya dan terbang mengitari banyak bunga hampa yang menyerupai teratai beberapa kali, seperti seorang anak yang menemukan hadiah kesayangannya. Kegembiraan ini bahkan lebih kuat daripada saat terakhir kali aku bertemu dengan benih kekacauan. Ini. Meng Qing tertegun, menatap lampu hijau, merasa terkejut. Dia secara alami tidak dapat mengenali Chaos Green Lotus, tetapi dia ingat bahwa bola cahaya hijau ini muncul ketika Xiao Chen bertarung dengan jiwa leluhur terakhir kali, dan ingin menyembuhkan Xiao Chen, tetapi dihentikan oleh Xiao Chen. Intuisinya mengatakan bahwa bola cahaya hijau ini jelas bukan benda biasa. Tunggu, Xiao Xing, kamu tidak bisa menelannya. Tepat saat teratai hijau kekacauan hendak menyerap esensi bunga Void, Xiao Chen bergegas maju dan menghentikan teratai hijau kekacauan. Petik 2. Teratai hijau kekacauan membuat Xiao Chen merasa dendam. Sesuatu yang begitu enak, tetapi kita tidak diizinkan memakannya. Xiao Xing, patuhlah. Aku punya kegunaan untuk benda ini. Nanti aku carikan sesuatu yang lezat untukmu. Xiao Chen menghibur teratai hijau kekacauan. Setelah berpikir sejenak, ia mengeluarkan pil atavisme tingkat pil kekaisaran tingkat 4 dan memberikannya kepadanya, sambil berkata, ini untukmu sebagai kompensasi. Teratai hijau kekacauan melayang mengitari pil leluhur selama beberapa lingkaran, lalu melepaskan cahaya hijau yang jatuh ke pil leluhur. Benar saja, ia memiliki kemampuan untuk merampok hakikat segala sesuatu. Energi pil atavisme diserap oleh Chaos Green Lotus dengan kecepatan yang terlihat, dan warna serta khasiat obatnya dengan cepat memudar, hampir mengubahnya menjadi pil yang tidak berguna. Namun ketika sudah setengah jalan menyerap, Chaos Green Lotus tiba-tiba berhenti dan berubah menjadi cahaya hijau lalu melayang ke tubuh Xiao Chen. Menghapus. Xiao Chen tidak dapat menahan diri untuk menggerakkan sudut mulutnya. Meskipun Chaos Green Lotus tidak dapat berbicara, emosi yang ditimbulkannya dengan jelas menunjukkan bahwa pil ini sama sekali tidak enak. Ramuan kekaisaran tingkat 4 untuk pemulihan leluhur pastilah merupakan ramuan yang akan diperebutkan orang-orang di dunia luar, tetapi bagaimana mungkin ramuan itu dibenci? Itu masih terlalu tinggi. Xiao Chen tidak berdaya. Memang wajar jika Chaos Green Lotus meremehkan pil kekaisaran kelas 4. Ini adalah harta paling berharga sepanjang masa. Ini adalah benda suci tak tertandingi yang seharusnya telah lenyap di antara langit dan bumi, tetapi ia mendapatkannya karena pembalikan waktu dan ruang. Meski masih dalam tahap awal, Xiao Chen yakin suatu hari nanti ia akan berevolusi menjadi bentuk lengkapnya. Pil kekaisaran tingkat 4 hanyalah latihannya saja, jadi tidak akan sayang jika menyia-nyiakannya. Sekarang setelah ia menjadi penguasa teratai hijau kekacauan, tentu saja ia harus merawatnya di masa depan. Harta karun kekacauan memang berharga, tetapi jika ia bisa menemukannya, ia tidak akan pelit. Tentu saja bunga ini merupakan pengecualian, ia memiliki kegunaan lain. Tuan muda, apakah Anda tahu fungsi bunga ini? Tanya Meng Qing. Dulu aku tidak tahu, tapi sekarang aku tahu. Xiao Chen berjalan mendekat, telapak tangannya diselimuti energi putih, dan memungut bunga-bunga itu. Apa fungsinya? Itu bisa membantu orang mencapai keselarasan dengan Tao. Kata Xiao Chen dengan nada serius. He Dao. Meng Qing tertegun sejenak, tak mampu bereaksi. Hanya He Dao. Sepertinya itu bukan barang berharga, kan? Saat dia masih putri kaisar, dia bisa meminum pil He Dao sesuka hatinya. Meskipun bunga ini lebih berharga daripada pil He Dao, ia hanyalah pil He Dao. Seberapa bermanfaatkah ia? He Dao di mata dunia hanyalah jalan kecil, tapi yang kubicarakan adalah jalan agung. Kata Xiao Chen ringan. Jalan raya. Meng Qing tampaknya menyadari sesuatu dan seluruh tubuhnya gemetar. Bukankah Xiao Chen tampaknya berada pada tingkat kultivasi He Dao? Mungkinkah? Sudah aku bilang sebelumnya bahwa sistem kultivasi paling primitif di alam dewa tidak memiliki gelar seperti Raja Ilahi, Penguasa Ilahi, atau Kaisar Ilahi. Yang ada hanyalah kesatuan Dao. Dan Dao terbagi menjadi kecil dan besar. Perbedaan antara Dao kecil dan Dao besar seluas langit dan bumi. Jalan kecil, jalan besar. Gumam Meng Qing dalam hati, seolah mendapat pencerahan. Kalau tidak salah, alasan mengapa tak seorang pun di generasi selanjutnya mampu mencapai Dao Agung adalah karena ada yang salah dengan hukum Dao Agung alam ilahi. Namun, bunga ini mengandung secercah hukum Dao Agung yang sejati, dan dapat membantu orang memahami Dao Agung. Kata Xiao Chen, sayangnya, bunga ini hanya bisa digunakan selama Dao Agung. Kau sudah melewati tahap Dao Agung Hedi, jadi menggunakannya tidak akan berpengaruh. Tuan, Anda sedang berjalan di jalan yang agung, bukan? Meng Qing sangat peduli dengan masalah ini. Karena intuisinya mengatakan bahwa jalan itu ada ujungnya.
Ia mungkin unggul dalam ranah untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya akan menemui hambatan yang tak tertembus. Dan tahu benar-benar tidak ada habisnya. Untuk saat ini, kamu bisa memahaminya seperti ini. Xiao Chen tidak menjelaskan secara detail karena cara harmoninya agak istimewa. Jalan. Mungkin, tapi tidak sepenuhnya. Melihat Meng Qing merenung, dia tahu apa yang dipikirkannya dan menghiburnya. Jangan khawatir, leluhur klan Es jelas merupakan penguasa Dao besar yang kuat. Meskipun kau telah memasuki Dao kecil, kau pada akhirnya akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Kau hanya perlu menunggu kesempatan. Baiklah, Meng Qing mengerti. Terima kasih telah menjelaskan kebingunganku. Meng Qing setuju di permukaan, tetapi dalam hatinya tahu bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Karena ada perbedaan antara jalan kecil dan jalan besar, maka berada dalam harmoni dengan Tao merupakan proses yang sangat penting. Dia sudah menyatu dengan Dao dan memasuki jalan kecil, dan hanya bisa terus maju. Seberapa mudahkah membalikkan keadaan dan mencapai Dao yang agung? Saat ini, tampaknya Xiao Chen adalah satu-satunya Taois yang kuat di alam dewa. Namun, Meng Qing tahu bahwa Taois kedua mungkin akan muncul dalam waktu dekat. Karena bunga Void dan Dao ini, Xiao Chen sudah mencapai pencerahan, jadi wajar saja kalau dia tidak membutuhkan bunga ini. Dia pasti akan memberikannya kepada orang lain. Saya jadi penasaran, siapakah yang beruntung difavoritkan oleh Xiao Chen dan memperoleh bunga jalan ini? PS. Situasi saat ini adalah hukum empat alam ilahi agung belum lengkap, dan semua orang di dunia hanya dapat menggabungkan jalur minor. Namun, ini baru situasi saat ini. Ketika sang protagonis muncul, dunia pasti akan kacau balau. Sebentar lagi, seorang Master Dao kuat kedua akan muncul. Master ini tidak lahir dari bunga Hedao, melainkan seorang Master Dao alami. Dia pernah muncul sekali sebelumnya. Bab 1260. Setelah memetik bunga Void Hedao, Xiao Chen menanamnya di dunia batinnya. Awalnya, benda suci tingkat ini tidak akan mampu bertahan hidup di lingkungan yang berbeda, tetapi dunia batin Xiao Chen memiliki teratai hijau kekacauan, yang dapat disebut sebagai sumber kehidupan bagi semua hal, dan bunga Void Hedao dapat tumbuh utuh di sana. Namun, Chaos Green Lotus awalnya ingin menelan bunga Void Hedao, tetapi sekarang ia harus memberinya makan sebagai balasannya, yang membuatnya sedikit tertekan. Untungnya, Chaos Green Lotus sangat setia kepada Xiao Chen, dan tidak peduli seberapa serakahnya, ia tidak akan menentang perintah Xiao Chen. Tuan muda, apakah kita akan kembali ke Shenzhou? Tanya Meng Qing. Tidak, ayo kita teruskan menggunakan pesawat luar angkasa ini dan pergi. Xiao Chen menduga bahwa Shenzhou masih berurusan dengan masalah monster kehampaan. Lagi pula, jumlah monsternya sedikitnya 1 juta, dan tidak mudah untuk menghabisi semuanya. Tentu saja, dengan Feng Buping, Kaisar Dewa tingkat 9, yang bergegas kembali, situasi keseluruhan akan baik-baik saja. Ini hanya masalah waktu. Xiao Chen tidak ingin kembali dan ikut bersenang-senang. Awalnya, ia pergi ke Shenzhou hanya karena penasaran. Bagus. Meng Qing mengangguk dan mengeluarkan pesawat ruang angkasa itu. Keduanya melompat ke pesawat ruang angkasa dan mulai menuju ke Celestials. Sebulan kemudian, pesawat ruang angkasa itu tiba di wilayah bintang abadi. 10 klan kekaisaran utama pada dasarnya mengendalikan suatu wilayah bintang. Klan surgawi merupakan pemimpin dari 10 klan kekaisaran, dan wilayah kekuasaannya adalah domain bintang abadi, sebagaimana klan Es yang bersesuaian dengan domain bintang awan mengalir. Wilayah bintang awan mengalir berada di bagian paling timur alam Dewa Timur, sementara wilayah bintang abadi berada di bagian paling barat alam Dewa Timur. Perjalanan Xiao Chen dan Meng Qing setara dengan melintasi alam Dewa Timur. Karena reruntuhan para dewa akan segera dibuka, semua kekuatan besar siap bergerak. Generasi muda alam Dewa Timur telah berkumpul dan mengadakan pertemuan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah bintang abadi. Dalam setahun, para jenius dari semua kekuatan mengalir ke domain bintang abadi. Di sini, monster dilahirkan setiap hari, dan cerita baru diceritakan setiap hari, menggetarkan hati. Klan perang memiliki tubuh petarung yang liar dan bertempur dengan liar di seluruh dunia. Dengan satu pukulan, mereka dapat dengan mudah membunuh para penguasa puncak alam Raja Dewa dari generasi yang lebih tua. Dewi klan berbulu sangat cantik dan tak tertandingi. Saat ia naik ke panggung Tao, ia menyadari Dao dan memicu penglihatan terlarang. Tubuh roh api dari klan roh api mengendalikan semua api di langit dan bumi dan membakar segalanya. Tuan muda dari Sekte Dao Suci memiliki garis keturunan leluhur yang kembali, heterokromianya bangkit, dan dia memikat dunia. Selain itu, ada berbagai bentuk fisik yang sulit ditemukan dalam 1000 tahun, seperti tubuh Raja Dewa dan tubuh tiran, serta berbagai peningkat bakat ras dan mutan. Ada begitu banyak orang jenius yang tampil di acara ini. Lagi pula, karena hal itu berhubungan dengan reruntuhan para dewa, para jenius yang selama ini sengaja tidak menonjolkan diri tidak lagi menoleransinya dan keluar satu demi satu, bertekad untuk mendapatkan kesempatan mengunjungi reruntuhan para dewa. Saat Xiao Chen dan Meng Qing berkelana melintasi domain bintang abadi, hal yang paling sering mereka dengar adalah legenda tentang para jenius, jenis jenius apa yang muncul dalam kekuatan apa, dan hal-hal dahsyat apa yang dilakukan si Anu. Tuan, tampaknya meskipun aku telah menyatu dengan jiwa leluhur, aku masih belum memiliki kendali. Meng Qing tahu bahwa pesan-pesan yang disampaikan dari mulut ke mulut itu tidak mungkin palsu, jadi dia sangat terkejut.
Hanya setelah menyatu dengan jiwa leluhurnya, dia dapat bersaing dengan para jenius ini. Kalau saja dia masih sama seperti dulu, mungkin dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk berada di sini. Siapapun yang lewat mungkin tidak lebih lemah darinya. Karena saya belum pernah bertemu dengannya, saya tidak akan membicarakan yang lain untuk saat ini dan hanya membicarakan Tuan Muda dari Sekte Dao Suci. Terlahir dengan darah leluhur dan heterokromia yang terbangun, ia berkali-kali lebih kuat dari Meng Haoge. Bahkan sekarang, dia tidak berani mengatakan bahwa dia dapat dibandingkan dengan pemimpin Sekte Muda ini. Pemimpin Sekte Muda ini jelas hanya salah satu dari talenta-talenta kelas 1. Ada banyak orang yang bisa mengimbanginya, bahkan melampauinya. Memikirkan hal ini, Meng Qing merasa sedikit malu. Memang agak tak terduga, tapi begini lebih menarik, kan? Xiao Chen tersenyum, kerja keraslah, ini kesempatan bagus untukmu berkembang. Kamu harus percaya diri dan jadikan semua itu sebagai batu loncatan. Meng Qing terkejut ketika mendengar ini, lalu berkata dengan tatapan tegas, Meng Qing mengerti. Bila seseorang ingin menonjol di antara teman sejawatnya, kekuatan, keberhasilan, atau kegagalan yang bersifat sementara adalah hal yang sekunder. Kalian boleh kalah dari orang lain, boleh jadi kalian sementara kalah dari orang lain, tetapi semangat juang kalian jangan sampai hilang. Dengan terus-menerus maju melewati kesulitan, Anda akhirnya akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan semua lawan Anda. Setelah perwakilan masing-masing pasukan tiba di domain bintang abadi, mereka harus pergi ke tempat yang ditunjuk untuk masuk dan memberitahu para celestial bahwa Anda telah tiba sehingga mereka dapat mengatur urusan selanjutnya. Mengikuti arahan orang yang lewat, Xiao Chen dan Meng Qing pergi ke lokasi check-in. Karena acara ini berlangsung sangat lama dan waktu kedatangan berbagai pasukan sangat tersebar, saat Xiao Chen dan yang lainnya tiba di area check-in, mereka tidak melihat ada seorang pun yang mengantri. Ada beberapa orang yang berkeliaran, dan mereka sesekali melihat ke arah Xiao Chen dan yang lainnya, seolah-olah mereka mencoba memastikan sesuatu, tetapi mereka tidak berani mengambil kesimpulan tergesa-gesa. Meskipun Xiao Chen merasa aneh, dia mengabaikannya dan menatap Meng Qing. Meng Qing mengerti, lalu mengeluarkan dekret kekaisaran klan S, pergi ke area pendaftaran yang disiapkan oleh klan surgawi, dan berkata kepada diaken yang bertugas, kita perlu mendaftar. Diakon itu menatap Meng Qing, cukup terkesan. Ia segera tersenyum dan berkata, bolehkah saya bertanya, faksi mana yang diwakili oleh wanita muda itu? Klan S. Jawab Meng Qing sambil menyerahkan perintah kekaisaran kepada diaken. Klan S. Diakon itu terkejut. Tanpa melirik Kaisar Ling, ia bertanya dengan kaget, kau yakin kau dari klan S? Apa perlu berpura-pura? Kata Meng Qing dengan nada dingin, tetapi dia sudah menduga situasi ini. Karena klan S tidak diundang oleh klan surgawi, mereka hampir tidak pernah mengirim siapapun untuk berpartisipasi dalam acara pertukaran sebelumnya. Sepertinya suku surgawi kami tidak mengundangmu, suku S. Kenapa kau masuk? Wajah diaken itu tiba-tiba berubah dingin dan ia mencibir, pergi. Jangan buang waktuku. Suku surgawi kami tidak akan menerima siapapun dari suku S. Mendengar ini, Meng Qing berkata dengan tenang, aku datang ke sini tanpa perlu pengakuanmu dari klan surgawi. Aku hanya ingin memberitahumu. Aku tahu kau selalu berprasangka buruk terhadap klan S, tetapi sekarang setelah aku di sini, mulai sekarang, kau akan berubah pikiran tentang klan S. Haha. Nona Meng Qing mengatakannya dengan indah. Aku sungguh mengagumimu. Diiringi tawa keras, seorang pemuda lembut berbaju biru terbang dan mendarat di sebelah Meng Qing. Melihat ini, banyak orang di sekitar terkejut dan bertanya, Sekte Dao Suci Mingke, mengapa dia ada di sini? Mingke dari Sekte Dao Suci. Apakah dia pemimpin muda sekte itu? Tanya seorang pendatang baru yang baru saja tiba dan tidak mengerti situasinya. Tentu saja tidak. Tuan Muda Sekte adalah jenius nomor 1 di Sekte Dao Suci, dan Mingke berada di peringkat kedua, hanya di bawah Tuan Muda Sekte. Konon, ia terlahir dengan bakat pedang dan memiliki bakat pedang yang luar biasa dahsyat. Ia pernah melancarkan jurus pedang yang mengguncang langit di panggung Dengdao. Meskipun ia tidak sehebat Dewi Suku Berbulu, penampilannya juga sangat mengejutkan. Di Sekte Dao Suci, Mingke lebih rendah daripada pemimpin Sekte Muda. Ketika Mingke pergi ke Dautai untuk mencapai pencerahan, penampilannya tidak sebaik Dewi Suku Berbulu. Sepertinya saya akan selalu menjadi juara kedua. Namun, tak seorang pun berani meremehkan Mingke, sang wakil komandan. Lagi pula, kalah dari orang mesum seperti pemimpin Sekte Muda dan Dewi Klan Berbulu bukanlah hal yang memalukan. Mengesampingkan orang-orang mesum itu, Mingke adalah seorang jenius mengerikan yang sejati, dan dia pasti akan mendapat tempat di reruntuhan para dewa di masa depan. Bersambung.